Suatu malam yang dingin di Denmark, sosok bocil bernama Benjamin baru saja pulang ke rumah bersama ibunya yang bernama Anna. Sang ibu justru terlihat ketakutan karena ia tiba-tiba ditelepon seseorang. Enggak lama kemudian polisi datang dan sebelum sang polisi menggeledah rumah tersebut, Anna langsung berpesan kepada Benjamin untuk bersembunyi di dalam lemari. Anna juga menambahkan, jika Benjamin gak boleh keluar sebelum sang ibu menyelamatkannya. Benjamin pun menurut, ia langsung bersembunyi sementara ibunya segera keluar rumah. Dan selama Benjamin di dalam lemari, ia melihat ada dua sosok pria yang tampaknya mencari sesuatu. Hingga ia mendengar suara ibunya yang berteriak dari luar yang katanya sedang berada di atas jembatan. Dan pada saat itulah, dua pria itu segera keluar rumah. Namun Benjamin sempat mengamatinya dan melihat salah satu pria ini memakai sebuah jam tangan dan sebuah cincin. 6 tahun kemudian, Benjamin sudah menjadi seorang remaja berusia 13 tahun. Sejak sang ibu meninggalkannya, Benjamin tinggal di panti asuhan So Garden yang dipimpin oleh laki-laki bernama Ahmed. Selama berada di panti asuhan itu, Benjamin diam-diam selalu merindukan ibunya. Namun, ia pura-pura baik-baik saja dan sibuk dengan hobinya utak-atik komputer. Walaupun sebenarnya Benjamin ini merupakan hacker muda yang punya teman online bernama Ghost. Pagi itu, Benjamin harus cepat-cepat pergi ke sekolah karena ia harus ikut UN. Diam-diam, beberapa teman Benjamin membayar Benjamin untuk meretas nilai mereka ketika ujian nanti. Meskipun cara ini curang, tapi Benjamin gak peduli. Yang penting ia dapat uang jajan. Namun ternyata ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Ada seorang gadis baru bernama Savannah. Menurut teman-teman Benjamin, Savannah ini termasuk anak yang bermasalah karena ia punya banyak catatan buruk di panti asuhan sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi, karena Savannah diantar oleh pengasuhnya yang bernama Ingrid. Dan Ingrid ini berkata pada Ahmed bahwa dia adalah wali pengasuh yang baru untuk Benjamin. Dan begitu sampai di sekolah, Benjamin langsung bersiap mengikuti ujian sama seperti aturan biasanya. Benjamin mengumpulkan ponselnya dan lalu menyalakan laptopnya. Ibu guru yang mengawasi ujian itu pun berpesan, kalau ponsel yang dikumpulkan ini harus dimatikan. Tapi Benjamin sengaja mengabaikan peraturan itu karena ia punya strategi lain. Diam-diam, Benjamin punya ponsel lain dan menghubungi ponselnya yang dikumpulkan. Oleh karena itu, ponselnya pun berbunyi dan sang guru pun menyuruh Benjamin untuk mematikannya. Dan pada saat inilah, Benjamin memasukkan USB yang bisa ia gunakan untuk meretas komputer. Gurunya lalu, ketika komputer gurunya telah tersambung dengan laptop milik Benjamin, ia segera mengubah nilai teman-temannya yang telah membayarnya. Dan Savannah yang baru mengetahui hal itu merasa kagum dengan apa yang Benjamin lakukan. Maka begitu selesai ujian, Benjamin tinggal menerima bayaran dari teman-temannya. Ia pun langsung menyimpan bayaran itu di tasnya. Ketika tahu-tahu, Savannah menghampirinya setelah melihat aksi Benjamin meretas UN. Savannah memohon pada Benjamin untuk menghapus catatan buruknya di database pemerintah supaya bisa mendapatkan keluarga asuh dengan mudah. Awalnya, Benjamin merasa keberatan, namun sebelum ia menjawab, tiba-tiba Benjamin dipanggil ke ruang guru. Ternyata 1 minggu sebelumnya, Departemen Pertahanan Intelijen Negara tanpa sengaja menemukan anak ibunya, Benjamin, yang 6 tahun lalu dinyatakan meninggal. Untuk itu, Larsen, pimpinan departemen tersebut, segera mencari putra tunggal Anna untuk memastikan apakah sosok itu memang benar-benar Anna. Maka siang ini Larsen memerintahkan anak buahnya yang bernama Peter untuk bertemu dengan Benjamin. Dan supaya urusannya menjadi lebih mudah, Larsen meminta Peter untuk bekerja sama dengan polisi. Jadi, beberapa saat kemudian, Peter sebagai perwakilan dari Departemen Pertahanan datang ke sekolah Benjamin bersama Falcon. Falcon ini adalah polisi cyber yang juga ingin bertemu dengan Benjamin. Tadinya Benjamin merasa takut karena ia berpikir jika ia akan ditangkap polisi gara-gara meretas UN. Tapi dugaan itu salah, karena Peter justru menanyakan Anna kepada Benjamin. Benjamin yang percaya bahwa selama ini ibunya telah meninggal, seketika merasa terkejut. Dan setelah mengamati Peter lebih lama, Benjamin menyadari kalau dia ini adalah pria yang memakai jam tangan dan juga cincin yang dulu mengejar ibunya. Oleh karena itu, Benjamin pun ingin mengetahui urusan ibunya dengan pihak pemerintah. Ini diam-diam, ia pun memasang USB peritas untuk mencari tahu hal-hal tersebut dan untuk melindungi dirinya sendiri. Benjamin akhirnya berbohong bahwa perempuan yang ada dalam video itu bukanlah ibunya.
padahal aslinya kita belum tahu. Namun sebelum mereka pulang, Falcon bertanya kepada Peter mengenai sebuah organisasi bayangan yang bernama Patriot yang kabarnya ingin mengubah konstitusi. Falcon juga sempat mendengar salah satu pimpinan Patriot adalah Larson, atasannya Peter. Tapi Peter justru mentertawakan Falcon. Ia menganggap organisasi bernama Patriot ini hanyalah rumor yang tidak perlu dipercaya. Sementara itu, Benjamin saat ini sedang berada di belakang mobil Peter untuk memasang ponsel untuk meretas gadget miliknya. Peter tadinya hampir mengetahui keberadaan Benjamin, tapi untungnya Savannah berhasil mengalihkan perhatian Peter, sehingga Benjamin pun selamat. Dan berkat bantuan Savannah, Benjamin pun akhirnya menerima permintaan Savannah untuk menghapus catatan buruknya dahulu. Ia kemudian mengajak Savannah ke warnet milik Muge. Di sana, Benjamin meminta tolong pada Savannah untuk mengalihkan perhatian Muge supaya ia tidak ketahuan sedang meretas gadget seseorang. Savannah menurut dan ia lantas mengajak Muge berbicara. Sementara Benjamin berhasil meretas gadget Peter dan menemukan file bernama Zeus. Ia lantas mengunduh file itu karena Benjamin ingat bahwa program Zeus berhubungan dengan ibunya. Akan tetapi, tindakan Benjamin ini ternyata diketahui oleh Larson. Maka dalam waktu yang singkat, Larson menyuruh anak buahnya untuk mencari lokasi Benjamin. Dan begitu menemukannya, ia segera menurunkan pasukan lapangan untuk menangkap Benjamin. Sementara itu, Benjamin akhirnya tahu kalau para pasukan khusus sedang mengejarnya karena ia memang sedang meretas data pertahanan militer. Cepat supaya bisa kabur dari warnet tersebut. Jadi ketika para polisi datang, mereka tidak segera menyerbu Benjamin. Mereka datang diam-diam bahkan menyuruh Muge untuk tetap bungkam. Tapi ketika mereka berjalan menuju komputer yang dipakai oleh Benjamin barusan, ternyata bocah itu sudah pergi. Benjamin dan Savannah pun berlari melalui bangunan yang ada di dekat warnet itu. Mereka kabur lewat pintu belakang hingga akhirnya berhasil mengelabui para polisi yang berjaga di luar. Setelah bersembunyi beberapa saat, Benjamin dan Savannah akhirnya bisa melarikan diri dengan selamat. Mereka pun menjauh dari warnet. Gak lupa, Benjamin meminta ponsel Savannah dan membuangnya. Begitu juga dengan ponsel Benjamin sendiri, ia langsung merusaknya di tepi jalan. Hal itu ia lakukan untuk menghapus jejak dan menghindari kejaran polisi. Dan pada saat yang genting inilah, Savannah tiba-tiba kumat. Ternyata ia ini penderita asma dan kemana-mana selalu membawa inhaler untuk mengatasi sesak napasnya. Di situ Benjamin merasa kasihan sehingga ia pun berpikir kalau sebaiknya mereka pulang saja dan beristirahat. Oleh karena itu, Benjamin pun harus memikirkan tempat lain dan Savannah pun mengajak dia ke rumah Ingrid. Akhirnya, malam itu mereka pun berada di rumah Ingrid dan Benjamin menceritakan semua peristiwa yang baru saja ia alami. Dia juga bercerita kalau ia ingin mencari ibunya yang hilang karena ternyata polisi telah menemukan bukti bahwa sang ibu masih hidup. Namun, karena malam itu sudah larut, Ingrid pun menyuruh mereka untuk segera tidur. Tapi tentu saja Benjamin enggak bisa tidur. Ia justru membuka laptopnya lagi dan memeriksa file Zeus. File itu ternyata berisi video dokumentasi anak yang merupakan seorang ilmuwan. Melalui video ini, Benjamin baru tahu bahwa ibunya ini merancang sebuah program bernama Zeus. Program ini digunakan untuk memanipulasi di otak manusia sehingga bisa mempengaruhi keputusan manusia tersebut. Namun satu hal yang baru diketahui Benjamin melalui video itu adalah Peter juga ada di sana. Jadi, sementara ini Benjamin hanya bisa menyimpulkan kalau ibunya dan Peter telah saling kenal sejak lama. Esok paginya, Benjamin terbangun lebih dulu. Ia kemudian bercerita kepada Ingrid mengenai ibunya. Benjamin gak ngerti mengapa sang ibu tega meninggalkannya, bahkan membohonginya. Terima kasih. Yang telah kehilangan anaknya akibat tugas militer. Nasihat dari Ingrid itu pun membuat Benjamin teringat pada teman online-nya yang bernama Ghost. Benjamin kemudian segera menghubungi Ghost. Ia ingin memastikan apakah Ghost yang menemani dia selama ini adalah sang ibu. Dan dengan cepat, orang itu pun menjawab bahwa Benjamin harus segera menemuinya. Tapi Ghost berpesan agar Benjamin menemuinya sendirian, karena ia nggak boleh percaya kepada siapapun. Sayangnya, Benjamin mengabaikan hal ini. Ia bilang kepada Ingrid dan Savannah kalau ia ingin menemui sang ibu di stasiun kereta. Menyuruh mereka untuk segera pergi karena saat ini polisi sedang mencari mereka. Maka Benjamin dan Savannah pun langsung menuju stasiun. Mereka berusaha mencari anak dari banyaknya orang yang ada di sana. Namun di saat mereka sedang mencari,
Benjamin baru menyadari kalau mereka juga sedang dikejar polisi. Ia pun segera mengajak Savannah